Selamat pagi pemirsa, Tabi pun Anda kembali menyaksikan Berita Lampung. Sejumlah berita aktual dan juga informasi menarik telah kami suguhkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Seorang pengusaha salon kecantikan di Kabupaten Pesawaran dibunuh oleh dua pelajar SMP. Seorang pengendara motor tewas dan penumpangnya kritis akibat tertimpa ranting pohon besar di Bandar Lampung. Harga beras di Bandar Lampung naik, stok di pasar sedikit namun penjualannya sepi. Dua siswa SMP di Kabupaten Pesawaran Rabu siang ditangkap akibat membunuh seorang pengusaha salon kecantikan di Desa Banjarnegeri, Kecamatan Wai 5. Tersangka berinisial DA dan MRO. Lalu korban seorang pria berinisial DR umur 41 tahun. Tersangka dan korban saling mengenal dan pembunuhan tersebut direncanakan oleh kedua tersangka. Korban tewas di salonnya akibat dianiaya tersangka menggunakan senjata tajam pada Sabtu malam lalu. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap pembunuhan dilatar belakangi dendam tersangka kepada korban. Tersangka sakit hati akibat uang yang diterimanya saat jadi pemuas nafsu korban tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Motif daripada pelaku anak di bawah umur tersebut yang berjumlah 2 orang yaitu karena yang bersangkutan pertama dendam terkait dengan uang yang diberikan oleh korban itu tidak sesuai. Yang kedua memang korban tersebut sudah merencanakan aksinya dari rumah, membawa pisau berjumlah 3 orang, 3 bilah. Setelah itu sempat mengasah pisau tersebut di jalan. Itu kan mau berangkat ke pasar ya, habis subuh ke pasar. Cuman warga udah rame di sini ya. Di sini. Terus saya tanya, ada apa ini? Ada terjadi pembunuhan katanya. Ini siapa namanya? Danu katanya gitu. Cuman dari situ belum ketahuan orangnya. Suatu kejadian. Sempat dicurigai itu pelaku itu. Cuman di situ juga habis itu dari Kapolsek sama Kapolres turun masuk ke dalam. Jadi istilah itu cari barang bukti lah. Jadi dalam itu terdapat barang bukti kayak tas, di dalam itu ada asahan, ada sendok cuma udah diasah, kayak sejenis kayak sendok gitu. Cuman di situ terdapat buku itu ya buku barang bukti anak tersebut. 3 bilah senjata tajam jenis pisau dan golok milik tersangka dan pakaian korban disita polisi sebagai barang bukti. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara atau dipenjara seumur hidup. Robi Laste melaporkan dari Pesawaran. Dua pegawai negeri sipil, bapak dan anak yang mengendarai motor berboncengan tertimpa ranting besar pohon sono keling di Jalan Ratau di Balau, Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, Selasa sore. Kedua korban mengalami luka berat di bagian kepala. Helm kedua korban terlepas dari kepala akibat benturan keras tersebut. Oleh warga dan polisi, kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit. Pengemudi motor bernama Yuriansyah akhirnya meninggal dunia di rumah sakit, sedangkan ayahnya selamat namun kondisinya kritis. Kedua korban warga Kedaton, Bandar Lampung. Keduanya tertimpa ranting pohon yang patah saat bermotor ke arah Jatimulyo, Lampung Selatan. Saat kejadian, cuaca sedang normal atau tidak sedang ada angin kencang dan tidak hujan. Penyebab ranting pohon patah diduga akibat lapuk. Di jalan Jalan Ratu di Balau, Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, ada pohon tumbang. Ya,
yang tumbang itu menimpa sebuah motor dan yang dikemudikan oleh 2 orang, dan 1 orangnya tewas, satunya dirawat di rumah sakit. Saat kejadian langsung dievakuasi bersama warga, dibawa ke rumah sakit terdekat, dan BPBD telah mengeksekusi pohon yang tumbang yang melintang di jalan, dan telah BPBD lakukan sesuai apa yang harus dikerjakan. Ranting pohon yang menimpa kedua korban telah dipotong-potong dan disingkirkan. Warga mendesak pemerintah Kota Bandar Lampung rutin menebang ranting pohon besar supaya tidak mencelakai warga. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. 1, 2, 3, sambut. Siap-siap ngangkat sini. 1, 2, 3, sambut. Warga desa Kembang Gading, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Rabu pagi digegerkan penemuan mayat dalam sumur sedalam 10 meter. Warga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat untuk mengevakuasi mayat korban. Evakuasi mayat korban berlangsung sekitar 2 jam. Seorang petugas masuk ke dalam sumur dan mayat ditarik dari dalam sumur menggunakan tambang. Korban bernama Parwoto, umur 54 tahun. Korban tewas di dalam sumur di samping rumahnya. Penyebab korban tercemplung dalam sumur masih diselidiki, apakah akibat kecelakaan atau ada faktor lain. Pada saat anggota kita sampai di sana, memang kondisi P tersebut memang sudah ada dalam sumur dan diperkirakan sudah keadaan meninggal. Kita evakuasi dari jam 9 sampai jam hampir 2 jam kita laksanakan evakuasi, sehingga evakuasi dilaksanakan dengan baik, lancar, tanpa ada kendala apapun. Untuk melaksanakan evakuasi dari dalam sumur, kita angkat bersama masyarakat yang lainnya, dibantu oleh masyarakat sekitar. Jenazah langsung dibawa ke rumah duka, karena kebetulan memang sumur itu memang punya yang bersangkutan. Keluarga menolak otopsi terhadap jenazah korban dan mengikhlaskan meninggalnya korban sebagai musibah. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kasus dugaan kekerasan peserta kegiatan pendidikan dasar atau DIKSAR Organisasi Mahasiswa Ekonomi Pecinta Lingkungan Universitas Lampung oleh seniornya yang menewaskan Pratama Wijaya Kusuma yang ditangani Polda Lampung masih terus bergulir. Rabu siang, tim penyidik mendatangi lokasi kegiatan DIKSAR Mahepel tersebut di Gunung Betung, Desa Talang Mulia, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Olah tempat kejadian perkara oleh penyidik didampingi kuasa hukum korban dan sejumlah peserta DIKSAR Mahepel. Sejauh ini, tim penyidik belum menetapkan 1 orang pun sebagai tersangka. Kasusnya masih dalam penyidikan, dan polisi kini masih menunggu hasil ekshumasi jenazah korban dari dokter forensik untuk mengetahui penyebab utama kematian korban. Apakah akibat dianiaya atau akibat penyakit? Melakukan cek dan olah TKP terkait lokasi dilaksanakannya DIKSAR dari Mahepel tersebut. Jadi hari ini dicek tempat dari pos-pos yang ada dan juga dari lokasi dari peserta dan juga panitia yang mengikuti kegiatan tersebut. Untuk kasusnya sendiri seperti apa, Bang, perkembangan terbaru? Untuk proses perkembangan penyidikan, kami dalam proses perkembangan menunggu hasil ekshumasi dari pihak kedokteran forensik. Setelah itu keluar, nanti akan kita laksanakan proses penyidikan selanjutnya berupa gelar perkara. Kita ngawal proses olah TKP dari kawan-kawan penyidik Polda Bandar Lampung. Semoga dengan adanya olah TKP ini kita bisa mendapatkan fakta dari yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk kasus ini seperti apa, Bang, sampai sekarang perkembangan, Bang? Kalau untuk perkara ini masih tahap sidik ya dari kawan-kawan penyidik tadi. Untuk kedepannya masih untuk ada proses kedepannya lagi. Pengusutan dugaan kekerasan pada kegiatan pendidikan dasar Mahepel Unila yang menewaskan Pratama Wijaya Kusuma tersebut cukup rumit. Kasusnya dilaporkan ke polisi pada Mei 2025. Setelah 1 bulan korban meninggal dunia akibat sakit selama 6 bulan setelah mengikuti pendidikan dasar. Arsadi Saputra melaporkan dari Pesawaran dan Bandar Lampung.